kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah ya. Dan kembali lagi kita ingatkan, jaga kesehatan ya. Gunakan masker ya, physical distancing, insya Allah semuanya sehat. Dan kita akan masuk ke dalam tema kita. Ini kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk nih, Masya Allah. Banyak banget pertanyaannya dan bagus-bagus pertanyaannya. Ini kita pilihkan pertanyaannya yang sesuai dengan tema kita pada kesempatan kali ini. Dan mohon kesediaannya untuk guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kiai Haji Fikri Haikal, untuk menjawab pertanyaan dari @Fania_RS, guru ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan beliau adalah, Kiai, kenapa ya masih ada suami yang selingkuh? Berarti suaminya selingkuh ya. Padahal istrinya udah baik banget, cantik. Pokoknya 99% bisa dikatakan istri yang sempurna. Masya Allah, silakan Kiai. Bapak, Ibu, saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai. Sesungguhnya tiap orang beriman akan diuji sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing. Begitupun dalam biduk membangun mahligai berumah tangga, suami dan istri tentu akan mengalami berbagai macam ujian. Dan salah satu ujian yang tadi Mbak siapa Wan Ali? Namanya Fania. Mbak Fania alami. Mungkin Mbak Fania alami, mungkin juga para istri lain mengalaminya. Tapi sesungguhnya tiap orang beriman pasti akan diuji. Ujian dalam rumah tangga yang tadi dipertanyakan, ujian bagi keduanya. Ya bagi suami, ya bagi istri. Ujian suami karena salah jalan. Ujian istri hatinya yang menyakitkan. Mengetahui pasangannya selingkuh. Karena itu saran saya kepada Mbak Fania, pertama cara mengatasinya, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat kita berkeluh kesah, tempat kita mengadu hanya kepada Allah saja. Sebab kalau urusan rumah tangga diceritakan ke orang lain, apalagi ke publik, sekarang zaman medsos, curhat di media sosial, bukannya bening air tambah keruh bisa jadi. Karena itu curhatlah kepada Allah, mintalah petunjuk dari Allah. Yang kedua, saran saya, tidak ada persoalan yang tidak bisa dimusyawarahkan. Tidak ada persoalan yang tidak bisa dikomunikasikan. Apalagi pasangan suami istri, tadi saya katakan sebagai pakaian. Sudah tidak ada lagi rahasia di antara suami dan istri. Ajaklah ngomong, ajaklah bicara dari hati ke hati. Kalau bicaranya dari hati ke hati, insya Allah apa yang dimaksud dalam hati Mbak Fania akan sampai kepada suami misalnya. Komunikasikan itu dengan cara-cara yang baik. Dan insya Allah saya yakin kalau dikomunikasikan dengan cara-cara yang baik, ada jalan keluarnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih guruku, Masya Allah ya. Ya, dan kita akan masuk ke dalam pertanyaan yang kedua. Untuk guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al Ustadz Abe Ghifran. Ini @Shirley_FF ya, pertanyaan beliau. Saya sudah bertahun-tahun menjalani rumah tangga. Berkali-kali suami saya ketahuan selingkuh. Wah, sama nih ya. Tapi ini udah berkali-kali. Ini demen apa hobi ya. Tapi saya maafkan. Masya Allah Neng cakep ya. Tapi terulang lagi dan lagi. Sampai saya bingung harus buat apa. Tolong Ustadz berikan nasihatnya, terima kasih. Baik. Subhanallah, ini pertanyaan mungkin mewakili dari 70% Ustadz yang ada di lingkungan kita semua. Pak Shirley yang dirahmati oleh Allah, segala sesuatu yang Allah ujikan kepada kita ini enggak mulu-mulu kita yang kadang merasa benar sendiri. Boleh jadi timbulnya daripada, mohon maaf, perselingkuhan yang terjadi ini harus bisa kita gali dengan berbagai macam sisi.
tidak harus serta juga menyalahkan pada suaminya. Juga kita harus berupaya untuk ifda binafsi, memperbaiki diri kita. Adakah kesalahan dari seorang istri sehingga suami tidak nyaman di rumah? Mungkin kalau istrinya di rumah, suaminya pulang ngomel mulu, ada yang begitu? Mana orangnya? No. Ada. Atau kebiasaannya nyuruh mulu sama suami, ada yang begitu? Ada guru. Mana orangnya? No. Atau kebiasaannya main HP mulu, ada yang begitu? Ada guru. Mana orangnya? No. Jadi sebelum kita melihat dari sisi kesalahan suami, tengok dulu kesalahan istri. Adakah kesalahan di diri kita? Nah, ketika si istri sudah memperbaiki kesalahannya, berusaha taat, berusaha menghargai suami, berusaha menjadi istri yang solehah, maka fa insyaallah ini bisa membuka daripada doa, membuka daripada karakter suami yang tadinya mungkin dia senang untuk selingkuh dan sebagainya. Ketika si istri ini mencontohkan yang baik, berdoa yang baik, berakhlak yang baik, menjaga suami dengan lillahi ta'ala, mudah-mudahan ini menjadi satu hal yang mudah-mudahan merubah karakter si suami menjadi lebih baik. Yang pertama. Yang kedua, bangun dengan agama. Karena cita-cita rumah tangga itu tidak ada yang ingin hancur. Niat kita flashback kembali adalah ibadah. Jadikan ujian ini sebagai ibadah. Jadikan segala kesulitan dalam rumah tangga sebagai ibadah. Semoganya dengan apapun ujian itu menjadikan pahala dan derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tengok bahwa masa depan anak ada pada orang tuanya. Jangan sampai keegoisan daripada orang tua ini mengorbankan daripada kebahagiaan anak. Tengok dari hal itu. Mudah-mudahan 3 hal ini bisa memberikan satu perenungan untuk kita bisa menjaga rumah tangga walaupun diuji, tetap iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan sesaat lagi kita akan bertemu dengan Ustaz Syam buat ngaji bareng-bareng, memperbaiki bacaan Al-Quran kita ya. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.